Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak Bapak, hari ini hari Senin tanggal 23 November 2020 adalah pertemuan kita sambungan dari pertemuan sebelumnya. Yang mana kita hari ini akan mempelajari materi yang baru. Sebelum itu, mari kita berdoa terlebih dahulu. Coba ketua kelas pimpin doanya. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Setelah kita membaca doa tadi, semoga apa yang kita kerjakan dari sini ke depannya mendapat syafaat untuk kita ke depannya. Nah, baiklah anak-anak Bapak semua, hari ini apakah ada yang tidak hadir? Tidak ada ya? Semua ya ada ya? Alhamdulillah. Nah, jadi untuk anak-anak Bapak, apabila ada gangguan jaringan, bisa menonaktifkan. Ya, bagi anak-anak Bapak, bagi siapa yang mengalami gangguan jaringan bisa menonaktifkan kamera, karena dengan menonaktifkan kamera bisa menstabilkan jaringan alat seluler kalian masing-masing. Nah, baiklah, untuk pertemuan kita hari ini kita akan belajar tentang sebuah materi yang sangat penting di dalam kehidupan kita sehari-hari, yang mana dengan materi ini kita dapat memahami apa itu lembaga keluarga. Nah, sebelum kita mempelajari materi berikutnya, Bapak mau tanya, materi yang kita pelajari minggu lalu ada yang masih ingat apa? Tentang lembaga sosial, Pak. Lembaga sosial, ya. Jadi materi kita minggu lalu itu adalah tentang lembaga sosial. Nah, hari ini kita akan membahas materi berikutnya, yaitu lembaga keluarga. Nah, anak-anak semua, hari ini materi kita adalah lembaga keluarga. Adapun yang menjadi tujuan pembelajaran kita hari ini adalah melalui model problem based learning, peserta didik dapat mendeskripsikan pengertian lembaga keluarga, mengidentifikasi jenis dan fungsi lembaga keluarga, serta menganalisis peranan lembaga keluarga, serta mempresentasikan hasil diskusi dengan rasa ingin tahu, percaya diri, kritis, dan penuh rasa tanggung jawab. Nah, jadi itulah tujuan pembelajaran kita hari ini. Baiklah anak-anak, sebelum kita memasuki pelajaran materi hari ini, coba lihat layar HP kalian masing-masing. Berikut Bapak akan tampilkan sebuah video motivasi yang akan menginspirasi kita semua. Bagaimana video tersebut? วันนี้หนูมีเงิน จะซื้อของได้ทุกอย่างเลยค่ะพ่อ พร้อมหรือยังลูกพร้อมแล้ว ไปเลยไปไปต่อเลยโอเคค่ะไปเลยโอ้โห Baiklah anak-anak, itu tadi sudah kalian lihat sebuah video motivasi yang mana banyak sekali ilmu yang kita dapatkan dari video tersebut. Hal-hal apa yang bisa kita perbuat? Ada yang bisa menyebutkan apa yang bisa kita dapatkan dari video tersebut? Harapan, Pak. Ya, silakan. Kita dapat menyimpulkan bahwa dari video tersebut kita termotivasi bahwa salah satu fungsi keluarga, yaitu salah satu fungsi ekonomi, yaitu sebagai orang tua harus mencukupi kebutuhan anak-anaknya. Baiklah, jadi dari video tersebut dapat kita lihat bagaimana peran di dalam keluarga itu ada interaksi antara ayah dengan anak,
yang mana saling melengkapi, saling memotivasi, saling memberikan satu dengan yang lain sehingga ia sampai dewasa. Nah, jadi materi kita hari ini adalah berhubungan dengan video motivasi tersebut, yaitu lembaga keluarga. Nah, untuk itu sekarang kita akan membahas materi tentang lembaga keluarga. Berikut Bapak akan menampilkan PowerPoint yang menjelaskan tentang lembaga keluarga. Nah, jadi ini adalah beberapa gambar yang mana siapa bisa ini melihat gambar apa ini? Gambar sebuah lembaga keluarga, Pak. Keluarga, seorang ayah, ibu sedang mengajar anaknya. Mengajari anaknya. Kalau yang ini siapa bisa lihat? Sebuah lembaga keluarga sedang makan bersama. Makan bersama. Apa lain yang bisa dilihat? Iya, Pak. Ada lain? Tidak ada. Nah, jadi untuk lebih jelasnya lagi, mari simak video berikut ini. Video ini akan menjelaskan sedikit banyak tentang lembaga keluarga. Jadi kepada anak-anak Bapak semua, mohon dipahami, dicermati, sehingga materinya akan sampai dan kalian ingat. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Iya, alhamdulillah. Perhatikan penjelasan fungsi lembaga keluarga. Lembaga keluarga. Keluarga merupakan unit sosial terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari ayah, ibu, dan anaknya. Pada umumnya, lembaga keluarga memiliki fungsi sebagai berikut. 1. Fungsi reproduksi atau melanjutkan keturunan. Keluarga mempunyai fungsi reproduksi, artinya dari pernikahan diharapkan akan memberikan keturunan. 2. Fungsi proteksi atau perlindungan. Keluarga memberikan perlindungan kepada anggotanya, baik perlindungan fisik maupun yang bersifat kejiwaan. 3. Fungsi ekonomi. Pada umumnya dalam sebuah keluarga, ayah merupakan kepala keluarga sehingga menjadi tulang punggung keluarga. Ayah mempunyai kewajiban memenuhi kebutuhan ekonomi anak-anaknya. Contoh fungsi ekonomi dalam lembaga keluarga adalah orang tuamu bekerja mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan primermu seperti makan, pakaian, tempat tinggal, dan pendidikan. 4. Fungsi sosialisasi. Keluarga berperan membentuk kepribadian anak agar sesuai dengan harapan orang tua dan masyarakat. Dalam rangka sosialisasi ini, anak diajarkan menjalankan kehidupan yang sesuai dengan nilai dan norma masyarakat. Contoh, seorang ibu yang mengajari anaknya cara berpakaian yang tepat. 5. Fungsi afeksi. Keluarga berfungsi memberikan kasih sayang dan perhatian pada anak-anaknya. Contoh, ketika kamu sakit, pasti orang tuamu akan khawatir dan merawatmu hingga kamu sembuh. Sikap orang tuamu tersebut merupakan bentuk kasih sayang atau afektif. Bentuk kasih sayang juga dapat berupa teguran, larangan, dan nasihat, sehingga dapat mencegah anggota keluarga berperilaku menyimpang. 6. Fungsi pengawasan sosial. Setiap anggota keluarga pada dasarnya saling kontrol atau saling mengawasi karena memiliki tanggung jawab dalam menjaga nama baik keluarga. Sebagai contoh, orang tuamu melarangmu berperilaku nakal atau menegur karena kamu berbuat salah. Fungsi lembaga keluarga yang terakhir adalah fungsi pemberian status. Lembaga perkawinan memberikan status dan kedudukan seseorang sebagai istri atau suami. Status tersebut mendorong perubahan perilaku masyarakat terhadap seseorang yang sudah menikah. Keluarga juga memberikan seseorang status sebagai anak.
Seseorang yang sudah menikah akan diperlakukan sebagai orang dewasa dan memiliki tanggung jawab atas keluarganya. Baiklah anak-anak, itu tadi kalian sudah memperhatikan bagaimana isi dari video yang sudah Bapak tampilkan. Nah, untuk jelasnya lagi, Bapak akan menyimpulkan sedikit demi sedikit tentang materi kita, lembaga sosial, agar kalian lebih memahami lagi apa itu lembaga keluarga. Nah, yang pertama ini adalah pengertian daripada lembaga keluarga. Nah, kalian lihat di layar HP kalian masing-masing bahwasanya lembaga keluarga itu adalah lembaga sosial yang paling mendasar yang membentuk peradaban kehidupan manusia. Nah, jadi lembaga keluarga ini sering disebut dengan sebagai unit sosial terkecil dalam masyarakat. Nah, pembentukannya lembaga keluarga ini diawali dengan adanya ikatan yang sah yang disebut dengan perkawinan. Nah, simbolnya apa? Simbol yang melambangkan keluarga di sini adalah cincin perkawinan, bahwa menandakan bahwa sudah adanya lembaga keluarga. Berikutnya, kita lihat ciri-ciri lembaga keluarga. Nah, lembaga keluarga memiliki ciri-ciri. Yang pertama itu adalah lembaga keluarga merupakan suatu kelompok sosial yang terdiri dari berbagai usia dan jenis kelamin. Nah, kemudian ciri-ciri yang kedua, minimal 2 orang dari mereka mempunyai hubungan sebagai suami dan istri yang diakui oleh masyarakat dan mempunyai anggota keluarga melalui suatu pernikahan yang sah. Misalkan di rumah kalian ada ayah, ada ibu, ada kakak, ada adik, ada abang. Nah, itu sudah masuk dalam ciri-ciri lembaga keluarga. Yang ketiga, lembaga keluarga itu mempunyai seperangkat aturan sosial yang diakui dan dijalankan bersama-sama oleh seluruh anggota keluarga, baik itu ayah, ibu, kakak, abang, dan adik. Nah, kemudian yang keempat, mempunyai fungsi pokok diantaranya itu adalah fungsi reproduksi, fungsi ekonomi, fungsi sosialisasi, dan fungsi perlindungan. Nah, ini sebagian. Nanti berikutnya akan Bapak jelaskan fungsi daripada lembaga keluarga. Yang kelima itu adalah menempati tempat tertentu dalam jangka waktu yang tertentu. Ya, pasti seperti kalian punya rumah, punya keluarga. Nah, berarti dapat kalian lihat apakah keluarga kita sudah masuk lembaga keluarga? Ya, tentu sudah, apabila sudah memenuhi ciri-ciri lembaga keluarga. Sampai di sini paham? Paham, Pak. Paham. Alhamdulillah. Nah, berikutnya kita sambung, yaitu fungsi lembaga keluarga. Fungsi lembaga keluarga yang pertama itu adalah fungsi reproduksi. Fungsi reproduksi di sini, di dalam keluarga itu anak-anak merupakan wujud dari cinta kasih dan tanggung jawab suami ataupun istri untuk meneruskan keturunannya. Keluarga mempunyai fungsi reproduksi, artinya dari pernikahan diharapkan akan memberikan keturunan. Seperti kalian, orang tua kita memiliki keturunan, yaitu salah satunya diantaranya kalian sendiri. Kemudian nanti ada sebagian yang sudah punya kakak, ada sebagian yang sudah punya abang. Nah, jadi itu adalah fungsi reproduksi lembaga keluarga. Yang kedua itu adalah fungsi ekonomi. Nah, jadi pada fungsi ekonomi, pada umumnya lembaga keluarga, ayah merupakan kepala keluarga serta menjadi tulang punggung keluarga. Kenapa? Karena ayah mempunyai kewajiban memenuhi kebutuhan ekonomi anak-anaknya. Walaupun nanti pas pergi sekolah jajan yang berikan itu adalah ibu.
Kenapa? Karena uang yang dari ibu itu berasal dari ayah. Ayah memberikan kepada ibu, ibu yang mengkoordinirnya. Nah, disinilah nampak peran fungsi ekonomi. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Ya, kita sambung. Berikutnya, fungsi proteksi atau perlindungan. Nah, di sini lembaga keluarga memberikan perlindungan kepada anggotanya, baik perlindungan fisik maupun yang bersifat kejiwaan. Apabila di dalam keluarga terdapat rasa aman, proses-proses sosial di dalam keluarga tentunya dapat berjalan harmonis. Bayangkan apabila di dalam keluarga tidak harmonis, apa yang terjadi? Tidak ada fungsi proteksi. Nah, itulah fungsi lembaga keluarga di bidang fungsi proteksi atau perlindungan. Berikutnya kita lihat fungsi sosialisasi. Nah, di dalam fungsi sosialisasi ini tadi, keluarga berperan membentuk kepribadian anak agar sesuai dengan harapan orang tua dan masyarakat. Nah, di sini lembaga keluarga itu merupakan sosialisasi pertama bagi anak atau sosialisasi primer. Kenapa di dalam keluarga pertama kali? Pertama kali kamu diajarkan berbicara di dalam keluarga. Pertama kali kamu diajarkan berbicara sopan santun kepada orang yang lebih tua itu di dalam keluarga. Semua itu dilakukan di dalam keluarga. Berikutnya kita lihat fungsi yang berikutnya itu adalah fungsi apeksi. Nah, kalau fungsi apeksi ini adalah perannya itu adalah keluarga memberikan kasih sayang kepada anak-anaknya, kepada anggota keluarga yang lain. Nah, inilah yang dikatakan dengan fungsi apeksi. Nah, fungsi apeksi di sini ingat bahwa keluarga itu saling memberikan kasih sayang dan perhatiannya pada anggota keluarga, yaitu anak-anak, orang tua. Nah, dalam keluarga juga diharapkan akan memberikan kehangatan perasaan pada anggota keluarga seperti seorang bapak yang tepat memberikan perhatian kasih sayang kepada anak-anaknya. Ibu juga demikian. Nah, jadi itu fungsi apeksi. Baiklah anak-anak Bapak semua, itu tadi sudah Bapak jelaskan bagaimana isi dari lembaga keluarga mulai dari pengertian, ciri-ciri, fungsi, dan peran. Nah, sampai di sini apakah ada pertanyaan? Ada, Pak. Oh ya, Naila itu tadi duluan. Silahkan Naila. Apabila salah satu anggota keluarganya sudah meninggal, apakah itu masih disebut lembaga keluarga atau bagaimana, Pak? Oke, pertanyaan yang sangat bagus sekali ya. Nah, jadi apabila salah satu anggota keluarganya meninggal, apakah itu masih lembaga keluarga? Nah, jadi itu masih sebagai lembaga keluarga. Sesuai dengan ciri-ciri lembaga keluarga tadi adalah bahwa terdiri dari keluarga yang terdiri dari ada ayah, ibu, dan anak. Apabila ada salah satu yang meninggal, bagaimana? Itu tetap dikategorikan sebagai lembaga keluarga. Bisa saja nanti ada pemimpin keluarganya itu digantikan oleh ibunya, kemudian ada anaknya. Bisa saja nanti ibunya yang meninggal, berarti yang memimpin keluarga tetap ayahnya dan ada anaknya. Nah, itu masih masuk ke dalam lembaga keluarga. Nah, itu dia jawabannya. Ada lagi? Ada, Pak. Oh ya, silahkan. Bapak, bagaimana dengan anak-anak pemulung dan anak-anak pengamen yang ada di lampu-lampu merah itu, Pak? Apakah itu termasuk sebuah lembaga keluarga, Pak? Nah, jadi kalau Revan bertanya hal demikian,
apakah itu lembaga keluarga? Nah, jadi sesuai yang sudah Bapak jelaskan tadi adalah lembaga keluarga itu adalah lembaga unit terkecil yang ada di dalam masyarakat. Nah, terkecil bukan berarti anak jalanan itu sebagai lembaga keluarga. Dia yang terdiri dari adanya keluarganya. Nah, bagaimana di sini? Di sini berarti kurang ada peran dari lembaga keluarga yang ia miliki. Misalkan, tadi kan sudah Bapak jelaskan ada beberapa fungsi lembaga keluarga. Nah, bisa jadi hal itulah yang tidak mereka terima, makanya mereka melakukan mengamen di lampu merah, memulung. Nah, contohnya apa? Bisa saja mereka tidak menerima fungsi apeksi. Nah, fungsi apeksi tadi apa? Kurangnya kasih sayang yang diberikan oleh keluarga, sehingga mereka melakukan hal demikian. Bisa saja faktor ekonomi, kekurangan uang, sehingga ia melakukan tindakan-tindakan yang bukan sewajarnya, yaitu mengamen. Nah, dari mengamen nanti terjadilah hal-hal yang tidak baik yang ia ikuti, sehingga tidak ada fungsi pengawasan sosial oleh keluarga. Nah, jadi anak-anak demikian sebenarnya itu berasal dari keluarga yang baik. Mungkin bisa saja kurangnya fungsi-fungsi lembaga keluarga sehingga mereka melakukan hal demikian. Bisa saja dari segi faktor ekonomi, bisa saja dari fungsi afeksi, bisa saja dari fungsi pengawasan sosial. Nah, itu dia jawabannya. Jelas? Jelas, Pak. Oke. Nah, jadi itulah jawaban tentang pertanyaan-pertanyaan kalian barusan. Baiklah anak-anak Bapak, sebelum kita melaksanakan mengerjakan LKPD, sekarang kita ice breaking terlebih dahulu ya. Ice breaking kita hari ini adalah kalau Bapak beri aba-aba, tepuk semangat, prok prok prok, se, prok prok prok, ma, prok prok prok, ngat, semangat. Bisa? Bisa, Pak. Bisa. Kami suaranya dihidupkan. Kita mulai ya. Suaranya dikeluarkan. Tepuk semangat. Ma. Ngat. Semangat. Oke, tepuk tangan. Baiklah anak-anak Bapak, sekarang Bapak akan membagikan LKPD. Sebelum Bapak membagikan LKPD, Bapak akan membagikan beberapa kelompok. Kelompoknya sudah Bapak bagikan di dalam Google Classroom. Nanti kalian cek di dalam Google Classroom. Kelompok 1 diketuai oleh Naila, kelompok 2 oleh Repan, kelompok 3 diketuai oleh Dira. Nah, jadi nanti sebelum kita masuk ke dalam pembagian LKPD, Bapak ingatkan kalian melakukan diskusi itu di dalam WA Group. WA Group kelompok masing-masing yang sudah Bapak buat. Nanti silahkan berdiskusi di dalam kelompok tersebut. Nah, kemudian hasilnya akan dipresentasikan. Untuk lebih jelasnya lagi, berikut lembar LKPD yang akan kalian kerjakan. Baiklah anak-anak Bapak semua, ini adalah video yang terdapat di dalam LKPD. Untuk jelasnya lagi, mari kita lihat secara bersama-sama.
Kok dimatikan TV-nya, Nak? Aku mau belajar, Nek. Dah, Nenek. Baiklah anak-anak Bapak, itu tadi sudah diputarkan video tentang sebuah materi yang masuk di dalam LKPD yang sekarang kalian akan diskusikan di dalam WA Group. Untuk sekarang silahkan masuk ke dalam WA Group masing-masing, silahkan diskusikan secara berkelompok sehingga menghasilkan jawaban pertanyaan yang berkualitas dan baik dan benar. Iya, Pak. Baiklah anak-anak Bapak, itu tadi kalian sudah melakukan diskusi yang sangat menarik di dalam WA Group. Bapak lihat di dalam kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 sangat menarik dan interaktif. Nah, jadi untuk saat ini kita akan melihat presentasi dari kalian semua secara bergantian. Nah, nantinya akan diwakilkan oleh masing-masing kelompok, cukup 1 orang yang mewakili. Nah, untuk saat ini silahkan kelompok 1. Iya, Pak. Oke, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami dari WA Group. Menurut kelompok kami, nomor 1, dari video di atas dapat disimpulkan bahwa lembaga sosial dalam keluarga tersebut sangat terlihat, dikarenakan ajaran atau didikan seorang ibu kepada anaknya. Berikutnya Bapak mau ke kelompok 2. Silahkan kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami dari WA Group. Langsung saja yang pertama, adapun kesimpulan yang dapat kita ambil dari video tersebut ialah bahwa peran suatu lembaga keluarga, terutama dalam hal didikan anak, dalam menerapkan salah satu fungsi lembaga keluarga, yaitu seperti fungsi sosialisasi, afeksi, dan fungsi pengawasan sosial, yang dimana kita sudah tahu bahwa orang tua mempunyai hak dan kewajiban dalam mendidik dan membentuk kepribadian anak-anaknya dari usia dini. Mengapa? Karena pada masa tersebut anak sedang mengalami masa-masa pertumbuhan, dan apa yang diajarkan oleh orang tuanya, anak tersebut mencontoh dan menerapkan apa yang diajarkan oleh orang tuanya. Oke, beri tepuk tangannya untuk kelompok 2. Oke. Sekarang kelompok 3. Silahkan kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili kelompok
Adapun yang dapat disimpulkan dari video tersebut adalah peranan keluarga yang berperan untuk membina dan membimbing anggota-anggotanya, serta memberikan contoh yang baik kepada sesama anggota keluarga. Di dalam keluarga terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Ayah dan ibu berperan sebagai orang tua yang mendidik anak-anaknya. Oke, beri tepuk tangannya untuk kelompok 3. Oke, nah sangat menarik ya hasil dari diskusi kelompok 1 sangat menarik, kelompok 2 juga sangat menarik, kelompok 3 juga menarik. Nah, jadi kalau kita lihat hasil jawaban kalian semua, tentunya kalian sudah memahami daripada isi dari video tersebut. Nah, jadi bagaimana? Apakah ada kesulitan di dalam diskusi? Tidak ada, Pak. Tidak. Karena tidak ada kesulitan, maka tampak hasil diskusinya sangat bagus. Nah, jadi dari diskusi LKPD itu tadi, bahwa di sanalah tampak kuatnya peran lembaga keluarga di dalam keluarga itu memberikan cerminan yang baik untuk masa depan anggota keluarganya. Ya, sangat bagus sekali. Untuk saat ini, Bapak akan membagikan tugas evaluasi melalui Google Classroom. Nanti kalian buka Google Classroom, langsung dijawab. Baiklah anak-anak, sampai di sini apakah ada pertanyaan? Tidak ada, Pak. Tidak. Tidak ada, Pak. Tidak ada? Tidak ada, Pak. Oke. Baiklah, kalau tidak ada pertanyaan, berarti Bapak anggap kalian sudah memahami semua materi kita tentang lembaga keluarga. Nah, untuk saat ini, Bapak dan kalian semua ingin menyimpulkan apa yang sudah kita pelajari pada hari ini. Nah, untuk itu Bapak ingin menyimpulkannya secara bersama-sama. Jadi, apa saja yang bisa kita simpulkan untuk hari ini? Kita dapat mengetahui dan memahami bahwa lembaga keluarga merupakan lembaga sosial yang paling mendasar yang membentuk peradaban kehidupan manusia. Nah, jadi bahwasanya lembaga keluarga merupakan lembaga sosial paling mendasar yang membentuk peradaban kehidupan manusia. Nah, lembaga keluarga juga sering disebut dengan unit sosial terkecil di dalam masyarakat. Nah, selain itu apalagi yang dapat kita simpulkan? Saya, Pak. Ya, Nadira, silakan. Kesimpulan yang dapat kita ambil yaitu ciri-ciri suatu lembaga keluarga. Ya. Pertama, merupakan suatu kelompok sosial yang terdiri dari berbagai usia dan jenis kelamin. Dan kita dapat menyimpulkan bahwasannya keluarga berperan membina dan membimbing anggota-anggotanya untuk beradaptasi dengan lingkungan fisik maupun lingkungan budaya di mana ia berada. Nah, ya. Jadi itu dapat kita lihat bahwa di dalam keluarga itu memiliki peran di dalam kehidupan anggota keluarganya. Nah, jadi di sini bahwa keluarga itu berperan membina, membimbing anggota-anggotanya untuk beradaptasi dengan lingkungan fisik maupun lingkungan budaya yang di mana ia berada. Kemudian ada kesimpulan satu lagi, yaitu fungsi dari lembaga keluarga. Yang pertama ada fungsi reproduksi. Kemudian yang kedua ada fungsi proteksi. Kemudian yang ketiga ada fungsi ekonomi. Kemudian ada fungsi sosialisasi. Kemudian ada lagi fungsi proteksi atau pengawasan. Bagus. Kemudian ada fungsi pemberian status. Iya, pemberian status. Sampai di sini bagaimana pendapat kalian belajar dengan menggunakan Google Meet hari ini? Menyenangkan, Pak.
Menyenangkan? Ya, alhamdulillah. Iya. Sebelum kita menutup kelas hari ini, kita akan membaca doa terlebih dahulu dipimpin oleh ketua kelas. Tapi sebelumnya Bapak ingatkan, untuk materi minggu yang akan datang kita akan masuk ke dalam lembaga agama. Untuk kelas hari ini sebelum kita tutup, silahkan Repan ketua kelas pimpin doanya. Berdoa dimulai. A'udzubillahi minasyaitonir. Baiklah anak-anak Bapak, setelah membaca doa tadi, semoga kita selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala kemanapun kita berpijak. Nah, untuk kelas hari ini Bapak tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.